Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita gak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya. Kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai gak?
kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan bukan rancangan kami. Biarlah Tuhan sekalian boleh ada dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Gembala Tuhan. Sebab kami boleh diteguhkan lagi Tuhan di dalam Kau Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, dipersilakan Ibu Gembala. Shalom. Semuanya diberkati, amin. Semuanya sehat. Senang kalau melihat semuanya sehat dan diberkati ya. Di bulan Juli ini tema firman Tuhan yaitu kita akan belajar untuk menabur benih integritas. Ya. Apa itu cemilan, apa itu integritas ya? Kita akan menabur benih integritas dan saya akan berikan judul pada ibadah raya sore hari ini. Kita akan belajar tentang unbreakable family atau keluarga yang kuat. Keluarga yang kokoh, keluarga yang bertahan. Unbreakable family, oh ya, keluarga yang kuat ya. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 6. Ya. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Amin. Sekarang kalau kita baca ayat ini, maksudnya kita doa dalam kamar, terus nanti Bapa juga yang tersembunyi bisa tahu isi hati kita. Tapi kalau kita perhatikan di sini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Berarti berdoa sembunyi-sembunyi. Loh iya toh? Kan gitu disuruh doa harus sembunyi-sembunyi. Katanya nggak apa-apa kita doa seperti sekarang ya, doa syafaat, doa berkat, doa kelihatan orang ya nggak apa-apa. Karena kita udah dapat berkatnya. Kita doa misalnya ada kayak persekutuan doa nggak apa-apa. Tapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus begini juga gitu ya. Tetapi jika berdoa, kita harus berdoa katanya sembunyi-sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, yang kita doakan sembunyi-sembunyi itu, katanya akan membalasnya kepadamu. Mari kita lihat terjemahan The Message-nya, ini juga menarik ya. Coba dibacakan dulu, minta tolong ya. Sejujurnya Ibu Gembala ini ada sariawan ya. Tapi dari tadi saya tuh khotbah dari pagi gitu ya, ada undangan di timur. Saya khotbah, saya pimpin perjamuan juga ya. Memang luar biasa ya. Pas lagi sariawan memang harus banyak ini bicaranya ya. Tolong dibantu. Saudari Hana, boleh dibacakan. 1, 2, 3. Ya. Amin. Nah, jadi dibilang, here's what I want you to do. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bukankah kita hidup ini mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, amin. Dan Tuhan berkata, here's that I want you to do. Katanya, bahwa find a quiet. Jadi penting buat kita untuk punya waktu yang quiet. Yang pribadi, yang tadi saya bilang doa sembunyi-sembunyi. Itu perlu. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. And katanya, just be there. As simply and honestly. Jadi ya udah just be there aja. Ada orang bilang begini, oh saya tadi habis maki anak saya.
Saya habis marah sama saudara saya habis marah sama suami, sama istri saya lagi jengkel, saya gak bisa berdoa, nanti aja saya berdoanya. Saya habis bikin dosa, nanti aja saya berdoanya gak enak. Tapi firman Tuhan bilang bahwa just be there. Tuhan terima kita apa adanya. Kalau manusia bersyarat, benar gak? Awal-awalnya aja tuh kalau nikah, aku terima apa adanya, ya toh? Memang setelah bilang terima apa adanya gak bertengkar? Masa? Saya mau tanya, kenapa kok bertengkar? Bentar, kenapa kok ada orang bertengkar? Dalam perjalanan pernikahan. Awalnya aku terima apa adanya itu. Kenapa kok akhirnya ada yang bertengkar? Setahun, 2 tahun bertengkar. Karena emang manusia gak ada yang terima kita apa adanya. Ujung-ujungnya entah dia bad mood lah, karena kesalahan kita lah, apa kelemahan kita lah, ya kan? Itulah manusia. Tapi Tuhan bilang just be there. Aku menerima engkau apa adanya. Bukan berarti Ibu Gembala Sencaki SMC mengajarkan bikin dosa gak apa-apa. No. Tapi maksudnya begini loh. Just be there. Tuhan tuh ada loh dalam segala situasi dan keadaan kita. Amin. Next. Ini saya gak ada ininya. Oke. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang kuat, yang kokoh, itu memang banyak faktor pendukungnya. Salah satunya tentu takut Tuhan. Tapi kita mau belajar tentang keluarga yang kuat tidak lepas dari anggota keluarga yang berdoa. Suami berdoa, istri berdoa, orang tua yang berdoa, karena kita pun hari ini ada karena orang tua yang mendoakan kita. Benar ya? Anak yang berdoa. Jadi orang tua juga ada hari ini tentu karena anak juga ada berdoa untuk dia. Dan orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Kalau berdoa berarti merasa tidak bisa melakukan tanpa Tuhan. Makanya perlu doa. Dan saya percaya semua jemaat SMC kok datang ibadah. Karena merasakan tanpa Tuhan kita tidak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat Matius pasal 5 ayat 41. Boleh dibantu baca ya sama saudara Jeffrey. Matius pasal 5 ayat 41. Silakan. Amin. Coba. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berarti ini bicara soal apa? Soal memberi yang lebih, benar nggak? Memberi lebih kan? Saya bilang, Bu Bernika, saya menginap di Midtown Resident ya kan? 1 malam. Dikasih sama Bu Bernika 2 malam. Misalnya gitu kan? Itu namanya memberi lebih ya toh? Benar nggak? Betul itu, ya kan? Bu Bernika, iyalah. Misalnya, Bu Bernika, saya mau apa tuh misalnya, sewa ruangan untuk 1 hari. Dia bilang, misalnya, udah saya paid Bu 2 hari ya kan? Itu memberi lebih, benar nggak? Nah firman Tuhan ini mengajarkan untuk memberi lebih. Kalau kita sekedar baca, tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi ayat ini berkata begini. Dan siapapun yang memaksa engkau, berarti di dalam hal ini ada sesuatu yang kita gak suka. Benar gak? Berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Maksudnya apa? Apa hubungannya sama kerendahan hati? Maksudnya begini. Jika kita ditekan oleh masalah seseorang, kita harus stay humble. Tetap rendah hati. Terus. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dan kalau orang itu dan keadaan atau masalah semakin menekan kita, kita harus apa? Semakin rendah hati. Itu maksud dari ayat ini. Kalau kita makin ditekan oleh beban, persoalan, orang lain tekan kita, mau atasan kita, mau bawaan kita, siapapun keluarga kita menekan kita, kita harus tonjoklah dia, begitu kan? Sudah waktunya saya bangkit, begitu? Enggak,
Ingat ayat ini. Kalau ada yang paksa kita jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Artinya kita harus semakin humble. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau jadi memiliki keluarga yang kuat, kita harus sembahyang. Karena ketika kita berdoa, disitulah kerendahan hati kita dibentuk. Jadi kalau ada orang bilang, saya rajin sembahyang, tapi orangnya kok disentuh dikit nyala, disentuh dikit, kamu nggak tahu siapa saya? Emboh, nggak tahu, kamu siapa? Nah itu dia ya. Oke, lanjut. Yang kedua kita perhatikan di sini. Yang kedua, nah orang yang sembahyang itu dia pasti terkoneksi dengan Allah. Kayak kita handphone kan. Siapa sih ini punya wifi di rumah? Di gereja ada wifi loh ya. Tapi tidak untuk semua orang ya, hanya untuk hanya untuk lagu di depan itu ya. Satu kali lagu itu YouTube itu dipasang terus. Jadi nggak di stopin, cuma dimatiin volumenya. Jadi dari pagi sampai malam ibadah terakhir tuh nyala terus. Baru diisi kan sama Pak Gembala itu Sabtu. Pas Senin, kok habis datanya? Kita nggak kembali ke tab-nya itu loh yang pasang YouTube sepanjang. Haleluya ya. Jadi tolong multimedia pasang saja MP3 yang ada, nggak usah YouTube ya. Ngomong koneksi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terkoneksi dengan WiFi, we can do a lot of things. Benar nggak? Begitu juga. Ketika kita terkoneksi dengan Allah, dan itu hanya kita dapatkan dalam doa, katanya ayat setelahnya. Next, kita baca yuk 1 Korintus 13 ayat 7. 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, dia percaya segala sesuatu, dia mengharapkan segala sesuatu, dan dia sabar menanggung segala sesuatu. Ini 1 Korintus 13 ini bicara tentang kasih. Allah itu adalah kasih ya. Allah adalah kasih atau kasih adalah Allah? Allah adalah kasih. Gak mungkin kita memiliki kasih kalau kita gak pernah datang kepada pribadinya. Dan di sini dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi kekurangan, menutupi kelemahan. Jadi sebisa mungkin kalau kita tahu kekurangan, kita tahu kelemahan, ya kita tutupilah. Itu dia, kasih tidak menelanjangi kelemahan orang, tapi menutupi segala sesuatu. Kemudian dia percaya. Siapa orang mau dipercaya? Mau gak dipercaya? Mau dipercaya kan? Gak enak loh kalau gak dipercaya itu, gitu. Saya dulu waktu jadi pengerja ya, berapa belas tahun lalu, ada kali 20 tahun lalu ya. Saya jadi pengerja tuh lucu. Saya jadi pengerja tuh, saya kalau buka pintu ya, buka pintu, terus tutup pintu tuh kayak ada anginnya gitu, tahu? Jadi kayak pung gitu. Duh, kok kayak gini sih? Terus saya buka kulkas, saya tutup kulkas juga gitu. Pung. Sampai gembala saya bilang gini, Gloria, tanganmu panas ya? Aduh, tangan panas. Enggak panas ini gitu ya. Saya belajar ya di sini. Jadi gembala saya bilang begini, ayo tangannya yang lembut biar bisa dipercaya segala sesuatu. Saya ingat, oh ya akhirnya saya biar gak ada anginnya toh, saya pelan-pelan tutup gitu ya. Ya belajar gitu. Enak kalau bisa dipercaya. Gak enak kalau gak bisa dipercaya. Apa aja kayak sulit gitu. Capek. Nah, tapi Tuhan itu mau untuk kita bisa memiliki kasih itu supaya kita bisa mempercayakan juga kepada Dia segala sesuatu. Benar gak? Saudara mempercayakan hidup kepada Tuhan? Mempercayakan semua? Atau yang bilang, iya, saya percaya Tuhan, tapi kalau soal yang ini saya gak percaya. Ada gak begitu? Saya percaya Tuhan pasti jawab doa saya, tapi kalau doa yang ini kayaknya Tuhan gak bisa. Ada gak? Nah itu namanya belum percaya segala sesuatu. Ada hamba Tuhan mungkin ngomong gini, kalau Tuhan ngomong sekali berarti serius, gitu. Kalau udah ngomong 2 kali berarti serius banget.
Loh ini ngomongnya 4 kali loh segala sesuatunya. Perhatian. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti serius banget gitu ya. Bilang kiri kanan, cok serius-serius Rek. Jangan terlalu serius biar gak tegang gitu ya. Terus kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Perlu kita beriman untuk hari esok, benar gak? Jangan ya sudahlah hidupku ya gini-gini aja lah. Ya Tuhan mau kita masih punya harapan gitu akan hari esok. Semua punya harapan kan? Jangan sampai enggak lah aku segini aja hidupku. Jangan ya, mengharapkan segala sesuatu dan semua bilang sabar. Nah ini yang sulit ini, enggak semua orang mau untuk sabar menanggung beban. Berkatnya buat gue, sabar walau lo aja yang sabar, gue enggak mau sabar. Tapi firman Tuhan bilang ini ya, tapi bersama Tuhan kita sanggup menanggung segala sesuatu. Amin. Nah orang yang terkoneksi dengan Allah, kalau dia orang yang sabar menanggung segala sesuatu, saya mau bawa kita kepada 2 ayat. Yang pertama, suami atau istri atau anak atau orang tua yang berdoa yang pertama, kita baca yuk Amsal 31 ayat 27, 1, 2, 3. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Siapa sih ini yang mengawasi segala perbuatan rumah tangganya? Angkat tangan. Oh, pasti ibu-ibu ya. Makanya bapak-bapak nggak usah marah kalau istrinya agak cerewet. Soalnya dia mengurus semua. Itu? Ini gitu. Ada pekerja nggak sih ini? Oh ya ada dia. Tahu dia kalau ibu kembali cerewet. Ya. Ia mengawasi. Saya cerewet nggak, Vin? Awas kamu ya. Enggak bercanda. Dia udah biasa. Dari panas telinga jadi dingin lagi, jadi panas lagi. Ya. Ia mengawasi segala perbuatan dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi kalau mau ukur orang ini, dia nih suka sembayang. Puasanya 9 hari, enggak usah, enggak kelihatan. Enggak kelihatan orang punya doa tuh enggak kelihatan dari bagaimana dia berdoa 1 kali. Saya lihat story, saya enggak usah cerita secara detail ya. Saya lihat orang pasang story. Story-nya tuh dia lagi sembayang. Betul? Dia lagi sembayang, terus difoto sama temennya. Gitu. Terus saya lihat story-nya. Saya bilang, ih holy ya. Dia sembayang, terus difoto dari jauh gitu ya. Oh ini orangnya luar biasa. Tapi kita gak perlu pasang story hanya untuk memperlihatkan kalau kita lagi berdoa. Kita tidak malas aja udah kelihatan kok hubungan kita dengan Tuhan. Bilang amin. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita harus kelihatan rohani di depan orang. Dan orang akan melihat bagaimana pertumbuhan rohani kita. Dengan tidak malas saja orang udah tahu bahwa kita itu dekat dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi gak ada orang Kristen tuh yang malas. Oh dia tuh rajin sembahyang, rajin ibadah. Tapi malas tuh gak ada sebenarnya. Karena orang Kristen yang rajin sembahyang, rajin doa sudah pasti dia rajin. Bilang kiri kanan, cok males. Ya, bilang lagi kiri kanan, besok Senin. Terus lanjut, poin yang kedua. Kita baca yuk, 1 Timotius pasal 5 ayat 13, 1, 2, 3. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Meleter itu apa? Kalian tahu nggak meleter itu apa? Oke mungkin ya. Ada lagi meleter itu apa? Meleter. Bagaimana Pak Bin? Apa? Chris? Menyimpang. Berbicara terus habisnya GPT ya. Saya lagi bilang gini kan, Vin, ibu ada kasih kamu ayam, kan saya kasih ayam sayur 1 minggu gitu ya buat pengerja. Kamu olah ya? Iya bu. Yang ayam bagi saya kasih dada, kulit, tulang. Yang kulit kamu bikin loh, jangan kamu buang loh ya. Ada bu, saya olah pakai kecap. Oh ya?
Iyo, nggak digoreng crispy tuh enak loh, Vin. Oh iya, saya ambil cuci piring, dia habis masak di belakang saya. Ada Bu, oh ya, kamu cari-carilah di YouTube. Masakan murah, meriah, satu minggu misalnya gitu kan ya. Langsung dijawab ya toh. Langsung jawab apa? Tenang Bu, saya udah cari ChatGPT. Memang udah keren, udah maju ya. Meleter tuh apa? Kembali lagi, ini belum ada jawabannya. Apa gimana tuh? Berbicara terus mengerus ya, mengomel. Kita lihat di sini, kalau kita itu pribadi yang berdoa, kita bisa menjaga perkataan kita. Semua bilang amin. Bapak Ibu, bergosip itu enak nggak? Oh enak. Langsung dijawab, enak. Enak. Bergosip itu enak. Bergosip itu enak, apalagi ya, misalnya gini, contoh. Saudara ada sebuah kumpulan, saudara gak ikut-ikut, saudara cuma di situ tok. Terus ada orang-orang ngobrol. Itu loh, tahu gak? Iya, aduh ya ampun, kaget loh aku. Gitu ya. Kita di sini, sekarang ini. Kita mulai ada di step awal. Apa step awalnya? Apaan sih? Kenapa? Apa sih? Itu step awal. Apa sih? Itu loh. Nanti kita makin lama kita di situ, kita akan naik ke step setelahnya. Step setelahnya itu apa? Masa sih? Itu yang pertama, apaan sih? Ngomongin apa? Iya. Step kedua, hah? Masa sih? Iya ta? Mosok. Nah, itu step kedua itu. Nanti ada step ketiganya. Step ketiganya yang ini. Loh, kamu cuman itu beritanya. Aku lebih parah. Aku malah lihatnya gini, aku tahunya gini. Memang makin digosok makin sip. Ada terjemahan Alkitab lain berkata bahwa seperti makanan yang enak katanya. Apa makanan enaknya, Saudara Jeffrey? Makanan enakmu apa? Nanti dibeliin nanti sama Pak Kris, Pak Will belikan nanti. Mau apa? Makanan enak. Apa? Gak seru ditanya apa makanan enak, semuanya enak. Bu Bernika deh, Bernika. Oh Indomie. Memang Indomie goreng tuh enak Bu. Enak tapi gak sehat. Tapi enak memang ya. Mungkin gosip seperti Indomie Bu. Enak. Enak emang. Itulah makin seperti makanan yang enak. Sekarang saya pernah loh ada di keadaan itu. Di sebuah perkumpulan, entah saya yang duluan dan orang datang atau orang datang dan saya ikut. Saya pernah ada di keadaan seperti itu. Sampai di posisi pertama mungkin kita pernah mengalami. Orang lagi ngomongin kan, suka ngomongin apa sih? Akhirnya mereka ngomongin terus. Nanti sampai di poin kedua, udah mulai kacau balau nih. Omongannya udah gak karu-karuan. Mulailah kita tanya itu, mosok sih? Gitu? Terus Tuhan bilang begini, udah, gak usah, nanti udah mau tambah lagi. Langsung ya sudah pergi aja. Menjaga perkataan itu tidak mudah ya. Benar gak? Perlu perjuangan. Tapi kita belajar, pribadi yang berdoa pasti bisa untuk mengontrol apa yang dikatakan. Siapa sini kalau texting, ketawa pun ditulis. Hahaha, ada gak? Ada tuh? Atau WK. Masih zaman waka gak? Ada loh orang ketawa tuh masih ditulis. Hahaha gitu ya. Waka. Ada lagi yang answer baru? Stiker. Mau stiker doang ini jawabnya ya. Ada orang bisa mengungkapkan perasaannya langsung. Ada yang gak bisa, tapi kita harus belajar untuk bisa berkata-kata dengan bijaksana. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang ketiga, poin yang ketiga, senggol lagi yang kiri kanan. Akhirnya yang ketiga ya, ada 20 kok ini, baru 3. Oh ya sebelum saya lanjut, karena kita belajar benih integritas, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Benih integritas adalah nilai kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan pada kebenaran yang ditanam dalam hati seseorang. Seperti benih, integritas tumbuh perlahan melalui keputusan-keputusan kecil yang benar meski tak terlihat oleh orang lain. Jadi
decide small decision yang bisa kita lakukan. Tidak perlu, yang besar pokoknya aku akan berubah. Ya kan, menjadi dinosaurs. Atau menjadi apa gitu ya. Dan nonton Jurassic belum? Nah, belum kan? Nanti habis ini nonton. Jangan sekarang mesti ibadah. Melalui keputusan-keputusan kecil yang benar. Meski tidak terlihat oleh orang lain. Satu kali ya, saya nggak tahu pernah sharing atau enggak. Dulu saya tuh jadi pengerja 2 kali di Jakarta sama di Manado. 1 kali ibu gembala, dua-duanya ibu gembala saya tuh udah usia 80-an. Jadi memang tiap kisah kasih hamba Tuhan tuh berbeda-beda ya, kisah gitu. Saya tuh ibu gembala saya umur 80 something, udah umur 90. Terus ibu gembala saya itu jadi kalau keluar kamar tuh ada sendalnya tuh kayak beda-beda gitu. Jadi di kamar kan ada karpetnya. Jadi kalau mau keluar kamar itu pakai sendal sendiri. Nanti keluar ke depan itu pakai sendal sendiri. Dan karena ibu gembala saya itu jalannya udah pakai tongkat, jadi sayalah yang harus sujud berlutut memakaikan sendal. And I do it. Saya lakukan itu setiap hari. Ya, nggak bisa ibu gembala udah duluan di pintu. Harus saya yang duluan di pintu. Nggak bisa ibu gembala duluan di pintu kan. Saya lakukan itu setiap hari gitu ya. Nah, 1 kali sudah lama di berjalan, ibu gembala tiba-tiba jalan tanpa tongkat. Terus saya kan kaget toh. Saya di belakang, terus ibu gembala kasih tongkatnya ke saya, terus jalan ke depan. Jalan sehat kayak umur 17 tahun. Tapi kan saya nggak berani dong, saya diem aja gitu. Dalam hati saya, kok bisa jalan ya? Saya udah berlutut tuh nggak karu-karuan sepanjang tahun ini. Saya diem aja. Terus ibu gembala bilang ini, kenapa? Bertanya-tanya ya. Saya bingung. Saya ketawa aja. Iya, saya tuh bisa jalan, cuma mau lihat aja bagaimana hatimu. Langsung, syukur gua lulus men. Aduh, oh Tuhan tolong gitu ya. Ya itulah ya, memang kita tuh dinilai dari hal-hal yang kecil, yang kita lakukan. 1 kali ibu gembala saya ke Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta tuh beli kayak pohon, saya lupa sih pohon, entah pohon anggrek, pohon Kamboja, atau apa, Laos, Vietnam bukan ya. Saya nggak tahu bougainville atau Kamboja, saya lupa. Terus udah begini, Gloria, iya Bu Gembala, saya mau, ini udah umur 80 something ya. Saya mau ke Jakarta, jaga ya. Bunga apa ya? Mama mungkin tahu ya bunganya ya. Oh, Kamboja Jepang. Terima kasih. Saya dengar sensor langsung buyar. Kamboja Jepang. Gloria, ibu mau ke Jakarta 1 minggu ya. Ini udah harus bertumbuh ya. Gitu toh. Oh iya Bu Gembala. Nah, sudah ke Jakarta. Saya sama teman saya ngeliatin bunganya terus toh. Kita siram. Kan di pesantren harus bertumbuh dong. Kita siram, kita apa. Ih kok gak bertumbuh. Aduh bagaimana ini? Langsung teman saya namanya, ya kisah lika-liku pengerja lah ya. Ada plusnya, ada minusnya gitu. Yang plus aja yang ditiru, yang minusnya jangan ditiru. Saya nggak tahu, Kevin pasti punya cerita sendiri dia. Saya sama teman saya lupa sih udah lama, 1 minggu apa 2 minggu ya, nggak usah pikir 1 minggu atau 2 minggunya. Terus saya sama teman saya bilang gini, ya apa ini belum bertumbuh? Terus teman saya bilang begini, ya udah kita ini aja, kita beli baru yang lebih tinggi. Kacau. Kita beli baru. Ya ibu gembalanya sudah dipanggil Tuhan ya, jadi gak nonton YouTube-nya. Tenang. Gak bercanda. Terus kita beli baru aja. Larang yang mahal ya. Udah kita patungan ya. Patungan berdua, bertiga, pengerjaan ada 3 orang. Dipesankan harus bertumbuh ya, apa nih? Akhirnya kita beli baru. Lebih tinggi dari sebelumnya toh. Gaya nih. Beli baru. Bohong gak? Kok bohong? Kok bohong, kan baik beliin baru.
Kita beli baru. Puji Tuhan kita itu tahu tempat yang suka beli-beli bunga. Kan biasa kalau sudah usia kan sukanya bunga gitu. Katanya kalau sudah mulai kelihatan usia kita itu foto sama bunga. Saya kemarin pergi lihat-lihat ijo-ijo. Saya foto sama bunga. Saya foto bunga. Terus bagaimana begini, udah tua. Fotonya sama bunga gitu. Datanglah ibu gembala datang. Beliau lihat bunganya. Kita gini, selamat udah bertumbuh Terus ibu gembala panggil kita bertiga. Terus dia bilang begini, udah 1 minggu udah tumbuh, udah lebih tinggi. Udah gitu kan ya. Terus kita bilang, udah bu gitu. Penipu kalian semua. Kaget kita, penipu sih. Soalnya bunga kemarin itu bunga palsu katanya. Jadi nggak mungkin bertumbuh gitu. Penipu kan semua. Oke gini. Enggak, ibu cuma mau lihat bagaimana tanggung jawab mereka. Tapi di sisi lain katanya kita tuh mau menyenangkan ibu gembala gitu loh. Mau yang lihat hasilnya tuh tinggi gitu loh. Ya mau dihargai gitu niatnya ya. Tapi ya itulah, mari kita belajar. Itu kisah-kisah lah ketika ketika kita mau belajar untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Tapi kenapa kita nggak pegang juga ini palsu? Ya namanya orang masih ya kita masih berjuang gitu ya. Jadi nggak sampai di detail-detail kayak gitu. Ya itu kisah-kisah Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat di sini bahwa mari kita belajar untuk memiliki kejujuran dan ketulusan dalam hal yang kecil, ya kan? Itu namanya dark spot, dark side ya. Setiap kita pasti punya cerita. Tapi kita mau belajar, mari untuk menjadi pribadi yang tentu lebih baik. Dan saya akan tutup dengan 2 ayat, senggol kiri kanan 2 ayat lagi bilang. Poin yang ketiga apa ya? Coba udah kelewat ya. Oke, kalau kita berdoa, doa itu membuat kita menjadi benteng bagi keluarga kita. Benteng bukan banteng. Gitu. Kalau benteng tuh tembok yang tinggi. Kalau banteng tuh ada tanduknya. Kita menjadi benteng bagi keluarga. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita sembayang, kita tahu Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungan kita. Dan dialah sumber pertolongan kita. Di version The Message-nya tuh bagus sekali. Coba next slide. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Look up to the mountains. Does my strength come from mountains? No, katanya. Apa? My strength comes from God who made heaven and earth and mountain itself. Kita mau minta tolong sama siapa? Enggak ada. Tapi kita bisa minta tolong sama Tuhan. Dan orang yang rajin sembahyang, dia tahu pertolongan dia datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 127 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Next, gak apa-apa, lanjut. Nyanyian Siara Salomo, kita baca yuk. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya mau tanya, katanya kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, bisa nggak kita yang bangun? Bisa nggak? Katanya kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kita yang membangunnya. Berarti masih bisa nggak manusia membangun rumahnya sendiri? Bisa? Bisa nggak? Kalau bisa angguk-angguk. Nah masih bisa. Coba lihat the next slide-nya. The Bible say like this. Coba minta tolong dibacain Saudari Hana. If God doesn't build the house, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, the builders only build the shakes. Only build berarti, Bapak Ibu tahu nggak sebuah fakta? Kalaupun bukan Tuhan yang bangun rumah, kita manusia masih bisa membangun. Tapi yang kita bangun bukan rumah, tapi gubuk.
kita masih kok bisa membangun pekerjaan kita. Kelihatannya kita mampu bikin sendiri pelayanan kita. Apapun yang kita hasilkan kayaknya kita mampu kok dan sanggup kok. Oh, Pak Kris sudah gak butuh HP-nya. Dipersembahkan saja Pak di kotak perpuluhan. Ini perpuluhannya besar loh kotaknya. Bisa kok masuk HP-nya. Bercanda Pak, bercanda. Udah seneng ini, sen. Lupa. Saya bukakan Pak. 2 kali. Pak, kalau ketiga kali berarti itu udah bener-bener loh. Sampai 4 kali. Lanjut. Ini gak selesai loh, biarin loh. Bentar. Kita masih kok, coba preface. Kita masih kok bisa membangun rumah tanpa Tuhan. Kita bisa melayani kok tanpa Tuhan. Kita bisa membangun keluarga tanpa Tuhan. Tapi yang kita bangun bukan rumah. Yang kita bangun itu adalah gubuk. Ada yang mau tinggal di gubuk? Gak mau. Tinggalnya di hotel. Mau saya juga ya. Tinggal di gubuk gak enak Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang mau tinggal di gubuk. Begitu juga dengan suami, istri, anak atau orang tua gak mau tinggal di rumah saudara. Kalau tidak ada damai sejahtera. Jadi jangan kita tanya, anak saya kok sukanya di luar, suami saya kok suka di luar, istri saya kok suka di luar, orang tua saya kok suka di luar. Iya, saya rumahmu gubuk walaupun rumahmu tuh 5M. Bukan Pak, M beneran Pak. M miliar Pak, bukan ember Pak. Lek 5 ember gak bisa dipakai buat tinggal Pak. Soalnya rumahmu tuh gubuk walaupun rumahnya 5M miliar Pak. Soalnya gak ada damai, gak ada sukacita, isinya bertengkar terus. Walaupun saudara nginep di Midtown Resident yang kamar Marvel apa? Marvel. Saya belum pernah kesana kok, cuma pernah tahu info ditanyain Jeffrey ya. Jeffrey tanya tuh, Bu, saya mau kamar, bisa gak buat 10 orang? Gak bisa Jeff. Kamu sewa asrama STTII aja. Asrama anak siswa teologi Jeff. Ya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saudara nginep di kamar the biggest one ya, yang price-nya 2M. Apa ya? 2 million ya? 2 million, 2 juta. Tapi kalau saudara bertengkar hanya karena bingung mau makan apa, terserah. Gak ada sukacita. Itu udah kayak apa? Kayak gubuk. Gak sejahtera walaupun ruangannya mewah. Tapi Tuhan mau kita itu punya Tuhan yang membangun, dia ada dalam keluarga kita. Amin. Walaupun rumah kita gak seberapa. Tapi kalau ada Tuhan ada sukacita. Makanya ada ayat ini ayat kayaknya 2 terakhir ya. Coba, Amsal 14 ayat 1, 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Terus yang bapak-bapak bilang begini, kapok, ini perempuan. Tapi terjemahan aslinya itu bapak-bapak gak lolos. Coba next slide. Ini ada bapak-bapaknya loh. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ayo dibaca, 1, 2, 3. Lady wisdom build a lovely home. But sir, nih ya, bapak-bapak yang full, yang gak bijak, namanya apa? Comes along and tears it down bricks by bricks. Itu bukan bicara soal, oh ibu-ibu yang gak bijak, bapak-bapak yang gak bijak. Bukan, suami istri siapapun kita. Itu Tuhan mau kita itu bisa membangun lovely home. Bilang kiri kanan, lovely home. Ya udah sih, yang sendiri kayak Kevin gak usah ngomong lovely home. Kamu ngomong sama siapa? Tuhan mau kita tuh punya lovely home. Amin. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai kita tuh
tears it down bricks by bricks. Jangan sampai perkataan kita, kelakuan kita, texting kita itu menyakiti. Malah meruntuhkan lovely home-nya tuh one by one. Karena kita gak pernah tahu loh kalimat kita ini menyakiti atau tidak. Karena dalam perjalanan keluarga, karena sering ngomongin tentang keluarga yang kuat, unbreakable family, kita gak pernah tahu. Karena kita memang belum benar-benar mengenal pasangan kita. Jadi kita harus belajar dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Jadi kalau Pak Gembala itu ya, saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara, nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara. Saya bisa nggak buka ini? Bisa lah. Tapi lebih baik saya suruh buka Bapak Gembala. Dan beliau akan merasa, saya bisa membuka ini, atau akan merasa apa? Merasa apa? Pinter sekali. Tolong dikasihkan kue. Kuenya Jeffrey kasihkan kopi shop. Kue Kamboja. Kamboja sudah berlalu, Pak. 20 tahun lalu. Lupakan saya Kamboja itu ya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Saya bisa buka ini. Tapi kadang kita perlu untuk membangun hal-hal kecil yang membuat pasangan kita itu merasa apa? Bangga, merasa berguna. Betul, berguna. Apa gunamu gitu kan? Buka ini. Enggak akan nanya kamu, Jeff. Maksudnya buka ini. Padahal hal kecil, tapi kadang kita lupa ya sama hal kecil. Tapi itulah firman Tuhan katakan, let's build a lovely home. Not tears it down bricks by bricks. Sekarang saya mau bertanya. Saya akan tutup. Siapa yang merasa kalau posisi mungkin kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua kita masih belum sempurna? Boleh angkat tangan bersama saya? Angkat tangan. Gak usah lambai-lambai ke tanda menyerah itu. Aduh, haleluya ya. Angkat tangan aja Bapak Ibu Saudara. Gitu? Dan siapa yang mau, mungkin Tuhan berbicara sesuatu yang harus kita ubah di sore hari ini jadi lebih baik. Mungkin ada, boleh angkat tangan? Semua pasti ya. Tuhan, rema kita kan beda-beda toh. Kan kalau saya mungkin remanya, saya harus lebih sabar. Nanti remanya yang lain, saya harus lebih ini, saya yang harus lebih begitu ya. Nah, siapa yang mau belajar lebih baik? Ini ayat terakhir, kita baca sama-sama. Ini kunci yang Tuhan berikan buat kita untuk menjadi lebih baik. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya kasih the last slide. Ini artinya. The first step in learning. Kan kita mau belajar nih lebih baik. Lebih sabar, lebih sayang, lebih perhatian, lebih pengertian. The first step in learning to change is apa? Bowing down to God. Ini the first step kalau kita mau belajar menjadi lebih baik. Menjadi istri lebih baik, suami yang lebih baik, anak yang lebih baik. Orang tua yang lebih baik adalah bowing down to God. Dan pertanyaan saya bukanlah kapan terakhir kali ibadah, bukan. Kapan waktu terakhir kita, izinkan saya katakan, doa sembunyi-sembunyi. Dan mari kita merefleksikan supaya kita memiliki keluarga yang kuat. Bangunlah kehidupan doa dan mesbah. It's okay lah kalau kita bilang doa yang sembunyi-sembunyi, gak apa-apa. Karena itu yang Tuhan ajarkan untuk kita. Karena ada saatnya kita berdoa berpegangan tangan, tapi adalah saatnya juga kita punya kehidupan berdoa kita sendiri. Yang berdoa sembunyi-sembunyi, dan Dia Bapa yang tersembunyi yang akan membalas, artinya menjawab doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, yang sudah berbicara pada sore hari ini
Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuka hati kami untuk diisi oleh firman, dan Engkau yang memampukan kami untuk mengingat firman supaya kami tidak melupakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.